Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Holil, di teras Al-Azhar. Di teras kita bicara yang penting. Hari ini masih bersama dengan Mas Haryadi. Kalau rekan-rekan menyaksikan podcast kami sebelumnya, tentu masih ingat beliau. Beliau ini psikolog sekaligus pemerhati masalah pendidikan, pemerhati pengembangan SDM, dan beliau juga punya konsen terhadap pendidikan adab gitu ya. Ya, kalau yang mengenal lebih jauh bisa lihat di podcast kita sebelumnya. Nah, terkait dengan adab inilah pada kesempatan hari ini saya kembali mengundang beliau untuk di teras Al-Azhar ngobrol-ngobrol sama kita terkait kita pengen lebih mendalami tentang adab ini. Jadi adab ini kan sesuatu yang sudah sering kita dengar, ya kata adab ini sering kita dengar dan banyak orang bicara tentang adab. Wah, ini bahkan akhir-akhir ini juga di kalangan anak-anak muda itu banyak ada satu kalimat yang agak viral gitu. Wah, ini nggak punya akhlak gitu. Ini ada hubungannya dengan adab. Nah, untuk pembukaan mau Mas Haryadi, untuk awalan ini kita bisa disampaikan sebenarnya adab itu apa dan bagaimana. Jangan-jangan di luar sana banyak yang seperti saya gitu. Sering ngomong adab tapi sebenarnya adab itu sendiri apa itu pengertiannya masih belum begitu memahami. Monggo Mas Haryadi. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang adab ya, jadi kalau adab itu tinjauan agama itu saya lihat beberapa ustadz tuh memiliki mengartikannya itu beda-beda. Jadi saya sudah lihat dari Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad sampai Khalid Basalamah itu juga beda-beda gitu. Cuman saya memang mencoba untuk membuat arti yang itu mudah dipahami masyarakat. Kami dulu mengartikan adab itu sebagai sebuah bentuk packaging perilaku gitu. Jadi kemasan perilaku. Ya, kemasan perilaku itu lebih mudah. Jadi masyarakat kalau diterangkan dengan pengertian yang panjang harus berpikir itu kan konsep kan ya. Itu pengertiannya masih konsep. Tapi kalau packaging perilaku ternyata mereka lebih mudah untuk paham. Oh, kalau minum ya sama-sama minum, packagingnya itu ya dengan tangan kanan, dengan bismillah. Jadi kemasan perilaku yang itu ada tuntunannya. Nah, itu idenya Islam seperti itu. Jadi lebih indah, lebih berpahala. Walaupun memang beberapa adab itu memang bukan hanya sunnah tapi malah wajib. Jadi pengertiannya kami mencoba menyimpulkan seperti itu, lebih mudah. Walaupun yang lain ini menarik. Kemasan gitu ya. Jadi sesuatu produk apapun gitu, misalnya kayak kopi gitu ya, dia diberi kemasan tentu agak lebih menarik gitu ya. Isinya sama-sama nasi bandeng gitu ya, ketika itu dibungkus kertas minyak gitu ya, dengan dibungkus kardus gitu, punya nilai yang berbeda. Berarti arahnya adalah ke value, ke nilai gitu ya. Jadi membungkus perilaku adalah pembungkus perilaku ya. Jadi cukup yang dicontohkan cukup menarik. Perilakunya sama-sama minum gitu ya, tapi ketika minum itu dilakukan sambil berdiri dengan tangan kiri, dengan ketika itu dibungkus dengan adab yang lebih baik ya, pakai doa dengan tangan kanan sambil duduk, nah itu akan lebih punya value. Perilaku adalah cerminan dari kepribadian, artinya kepribadian yang nampak itulah perilaku gitu ya. Artinya ketika perilakunya itu dibungkus dengan baik, akhirnya orang akan melihat itu ke si A itu adabnya bagus. Nah, terus bedanya dengan akhlak apa? Nah, ini memang masih campur baur. Jadi ada beberapa yang itu mengartikan sama, ada yang mengartikan berbeda. Cuman memang kami saya mencoba untuk membuat itu simpel saja. Ya, kalau mau mengartikan sama dengan akhlak, nggak apa-apa. Akhlak itu kan perilaku yang baik ya, aktivitas yang baik.
Kalau itu ada beda sendiri karena memang akhlak lebih umum, ya nggak apa-apa. Tapi intinya kita mempunyai pemahaman yang sama bahwa adab itu sebuah aturan main yang itu dituntunkan oleh Rasulullah gitu. Itu. Jadi nggak penting sebenarnya apa namanya berdebat terkait perbedaan adab dan akhlak. Ini sesuatu yang nggak penting. Yang penting wujudkan gitu ya, apa namanya perbedaan terminologi aja ya. Oke. Kalau dengan sopan santun pun juga bersama Jadi apa namanya ini adab dengan adab bahasa yang lainnya adalah sopan santun. Memang kadang gini, bedanya kalau adab itu kan untungnya pasti sampai mulai tahun 500-an Masehi sampai nanti akhir zaman itu pasti sama gitu. Tidak berubah. Betul. Kadang sopan santun berubah. Sesuai zaman. Kadang-kadang apa namanya menyesuaikan keinginan. Artinya apa kesepakatan khalayak umum itu dianggap sopan, akhirnya jadi sopan. Parameter itu berubah. Oke. Sebelum kita lebih jauh terkait dengan adab nih, salah satu dari saya baca kan Mas Haryadi ini aktif di rumah adab ya. Bisa dikenalin dulu rumah adab itu apa ya? Rumah adab itu bagaimana? Jadi sebenarnya gini, beberapa tahun yang lalu itu saya sempat di sebuah yayasan sekolah dan saya sangat shock gitu ketika anak-anak SMP itu ketika sholat sujud itu masih keplak-keplakan gitu. Saya masuk waktu itu keplak-keplakan padahal sekolah Islam. Nah, lain waktu lagi saya main ke sebuah sekolah Utap di Solo. Saya lihat anak-anak kelas 2, 3 SD itu masuk ke masjid, begitu masuk tanpa ada guru mereka sholat sunnah tertib, mereka duduk diam, sholatnya wajib itu juga tertib. Setelah itu sholat sunnah lagi, baru kembali ke sekolah karena itu agak jauh. Di sekolah perang-perangan lagi gitu. Saya enggak, ini ada sesuatu gitu. Nah, kemudian saya ngobrol dengan pemilik yayasan, dengan teman-teman di yayasan. Ternyata memang mereka menanamkan adab di masjid. Adab majelis itu menjadi hal yang pokok. Jadi, nah dari situ kemudian saya bilang ke teman saya itu, kenapa ini tidak dibawa ke masyarakat gitu. Nah, teman saya bilang, ini terlalu hal yang apa ya, hal yang baru yang kadang masyarakat itu akan shock. Mereka biasanya seperti apa, ada sesuatu yang dikira fanatisme berlebihan itu seperti apa gitu. Kemudian saya bilang, oke, kalau gitu kita buat sesuatu yang menjembatani antara sesuatu yang dianggap fanatis dengan yang umum gitu. Akhirnya kita coba bikin satu nama Rumah Adab. Itu sebuah gerakan saja, sebuah gerakan kita pengen semuanya bisa masuk ke sana untuk memasyarakatkan adab. Dan kita juga pernah bikin adab camp. Adab camp, dan ini memang kita jujur saja benar-benar membuat sebuah metode bagaimana membuat anak-anak itu paham, terkesan dan melakukan adab dengan sadar. Karena biasanya adab itu hanya sekedar selama ada aturan dan pengawasan, setelah keluar dari aturan dan pengawasan itu mereka biasa lagi. Nah, kita sebatas pengetahuan dan skill tapi belum tertanam. Nah, kita bikin 3 hari itu ternyata efeknya bagus. Efeknya bagus. Masyarakat, maafnya orang tua itu juga kok beda ya sekarang ya, walaupun mereka akhirnya lama-lama juga hilang karena lingkungan juga gitu ya. Itu juga kemudian kemarin dengan beberapa teman kepala sekolah, Pak bikin lagi, kita bikin pejuang adab. Jadi macam-macam berbagai nama tapi arahnya satu. Nah, ini Rumah Adab itu kalau tadi ditanyakan itu sebuah gerakan, kita pengen adab itu menjadi sebuah kebiasaan baru, new normal itu. Bukan itu kebiasaan baru di masyarakat, karena itu akan membawa perubahan karakter yang luar biasa. Jadi nanti mungkin kita bisa bahas bagaimana pengaruh adab terhadap karakter. Ternyata sangat-sangat erat kaitannya. Menarik tadi ya. Jadi terkait dengan ketika di masjid itu karena sudah ditanamkan gitu ya, apa namanya tentang adab di ini untuk rumah ibadah ini mereka betul-betul ini, tapi ketika keluar kembali lagi jadi sering dulu ada ungkapan kita itu kan sekarang ini banyak yang Islamnya itu hanya ketika di masjid. Ketika keluar dari
jadi itu sudah luntur gitu ya. Artinya ketika kembali pada kan harusnya ini melekat gitu ya, membekas gitu ya. Sepertinya kalau saya sedikit menangkap dari yang diceritakan Mas Haryadi, ternyata tidak mudah sepertinya ya untuk menanamkan adab ini menjadi sebuah kebiasaan, ya, sebuah habitnya. Memang tidak mudah. Ini perlu ini tadi kalau saya nangkap perlu integritas, integrasi semuanya. Karena kalau hanya di sekolah, ternyata ketika di rumah mereka kembali berhadapan dengan dunia yang itu membuat apa ya sudah ditanamkan ini menjadi tidak ini ya. Saya teringat ada apa yang pernah saya alami sendiri. Saya ingat waktu saya kuliah itu saya pernah suatu hari saya mau berangkat kuliah begitu, saya pamit dengan orang tua saya. Waktu itu saya dengan style 90-an, maksudnya begini kan. Jadi celana jeans yang bolong di lutut dengan baju panel dikeluarin pakai kaos gitu. Saya pamit sama almarhum bapak saya, Pak berangkat dulu mau kuliah. Bapak saya itu nanya gini, kamu langsung ke kampus? Iya, apa ke kos dulu? Ke kampus Pak, dengan baju seperti itu? Iya Pak. Nunggu saya, duduk dulu. Duduk sama bapak saya, kemudian bapak saya menasihati saya dalam bahasa Jawa yang intinya adalah begini. Nah, keberkahan ilmu itu salah satunya akan kamu dapatkan ketika kamu menghormati majelis ilmu. Menghormati majelis ilmu. Nah, kalau misalnya kamu bapak ajak pergi ke tempatnya Pak Lurah, kamu akan pakai baju seperti itu enggak? Oh iya enggak loh Pak, ya pakai baju. Nah, kalau kamu mau menghadap Pak Lurah aja dengan baju yang sopan, bagaimana kamu akan menghadiri sebuah majelis ilmu di mana kamu akan menuntut ilmu di situ, kamu pakai baju kayak begitu, dan begitu sama bapak saya. Jadi keberkahan ilmu itu akan kamu dapatkan ketika kamu menghormati majelis ilmu. Ganti baju. Dan itu yang dalam benak saya sampai sekarang. Jadi itu termasuk juga bagian dari adab karena berarti bukan hanya ke orang bahkan, tapi ke majelis. Majelis itu kan sesuatu yang tidak bernyawa berarti bangunan gedung, sekolah dan sebagainya. Tapi itu ternyata kita juga harus beradab mereka. Nah ini penting. Jadi integritasnya seperti itu ya. Oke. Terus kita kembali ke masalah adab nih Mas. Seberapa Mas Haryadi dilihat ya sebenarnya seberapa urgensi penting sih adab ini untuk kehidupan kita sekarang? Jadi gambaran masalahnya adalah saat ini dunia itu memiliki standarisasi sebuah nilai, dan nilai itu selalu berubah, dan nilai itu sifatnya material. Sifatnya material dalam artian ya apa yang terlihat bagus, apa yang terlihat indah dalam sudut pandang tertentu yang tadi selalu berubah tadi, itu berarti modern, itu berarti baik. Padahal kita memerlukan bukan sekedar yang tampak, tapi apa yang tidak tampak. Tidak tampak itu misalnya niatnya, kemudian sama-sama misalkan membantu, sama-sama berjualan, itu ada yang sekedar niatnya mendapatkan untung, tidak salah sih. Tapi kalau dalam adab jual beli kan niatnya itu memang bermanfaat bagi yang menerima gitu. Jadi pergeseran pergeseran semacam nyawa dari aktivitas kita itu ternyata membuat orang kadang lebih mudah untuk tanda kutip menghalalkan sesuatu, mengambil jalan pintas, kemudian memanfaatkan, mencari manfaat sebanyak mungkin tapi tidak mau bermanfaat gitu. Nah karena egois karena itu sepertinya memang kita perlu kembali ke sebuah aktivitas yang memang itu memiliki nyawa gitu. Jadi ada kayak misalkan contoh minum sambil didoakan dulu. Ternyata Jepang meneliti air dengan doa itu memiliki kristal yang luar biasa. Sambil duduk ternyata sini ada saringannya yang walaupun sebenarnya kita nggak perlu memiliki alasan itu gitu. Kita yakin mungkin suatu saat alasan-alasan yang belum ketahuan akan ketahuan juga. Nah, tapi dengan kita mengikuti sebuah
packaging yang sudah dituntunkan tadi itu insya Allah bermanfaat gitu. Anak-anak yang tadi saya sampaikan, anak-anak yang terbiasa dengan adab itu ternyata memiliki komitmen konsisten yang lebih bagus. Adab majelis itu dalam sebuah kutab itu ditanamkan selama 1 tahun, adab majelis saja. Jadi bagaimana menghormati guru. Ini tahun kedua itu anak-anak itu dengan guru bukan sekedar kalau datang cium tangan, bukan itu, tapi bercium tangan karena menghargai ini yang memiliki ilmu. Gitu. Jadi ada nyawanya di sana. Nah, sedikit menggok gitu ya tentang apa sih hubungannya dengan karakter gitu. Ada tahun 70-an itu ada percobaan namanya marshmallow effect gitu. Marshmallow effect itu anak-anak usia TK itu dalam ruangan tertutup ada 15-an anak itu dicoba dengan piring ada 1 marshmallow bergantian. Kemudian anak-anak dipeseni, nanti kalau saya keluar kemudian masuk lagi marshmallow-nya ini masih utuh, kamu tak kasih 1 lagi. Gitu. Kemudian karena belum ada CCTV mungkin ya, mereka cuma ngintip aja. Ketika ditinggal ada yang cuma melihat marshmallow-nya, ada yang cuma diambil, ditaruh, dikembalikan, ada yang dicicipi, ada yang dimakan. Nah setelah itu penelitian selesai dan itu akan diruntut 15 tahun kemudian, 15-20 tahun kemudian. Anak-anak yang membiarkan marshmallow-nya tidak tersentuh itu memiliki kesuksesan yang lebih bagus ternyata. Artinya, betul, dia memiliki pengendalian diri yang bagus walaupun tidak dilihat orang. Dia memiliki komitmen terhadap sebuah aturan, amanah, kepercayaan, dan dia menjaga itu. Ketika itu terbentuk, itu ternyata dia lebih sukses. Nah, apa kaitannya dengan adab? Adab itu sebenarnya adalah aturan-aturan amanah. Yang minum aja kita sambil diri dia, kita sambil berdiri nggak ada orang tuh nggak masalah, tetap sehat aja. Gitu. Tapi ternyata nggak ada orang tuh kita harus tetap duduk. Kenapa? Karena memang ini aturannya secara sunnah seperti itu. Gitu. Nah, ketika kita membiasakan adab dengan kesadaran, itu akan bermanfaat dengan komitmen, integritas yang itu sangat diperlukan untuk kesuksesan. Membentuk karakter. Betul. Terkait dengan penelitian itu setuju banget. Dulu mungkin Mas juga masih ingat ya jargonnya kamus kita dulu. Profesionalisme is power, but karakter more. Profesionalisme itu memang sebuah tenaga, tapi karakter itu lebih dari sebuah profesionalisme. Memang benar. Dan itu juga diakui oleh dunia pengembangan SDM, dunia industri saat ini kan mencari orang yang dicari itu bukan yang pintar, bukan yang pintar, mereka yang punya karakter. Dan itu karakter itu bukan simsalabim apa itu benar-benar hasil pendidikan dari kecil dan itu berkesinambungan ya. Nah cuman sayangnya, nah ini kita bicara problemnya. Bagaimana dengan pendidikan kita saat ini? Terkait dengan ketika kita sudah tahu bahwa adab ini, saya yakin sih, ketika kita bicara dengan siapapun, dalam tanda petik misalnya orang yang tidak beradab sekalipun, mereka pasti setuju orang bilang bahwa adab ini, penanaman adab itu sesuatu yang baik, karena fitrah manusia kan pada dasarnya baik, baik. Nah, kan itu tadi ternyata pengaruhnya kan cukup banyak. Gitu. Nah, bagaimana dengan pendidikan kita saat ini? Apakah sudah cukup mampu gitu yang mengakomodasi dari adab ini untuk pendidikan adab ini, atau justru malah kayaknya adab ini masih belum diberikan ruang dan terpinggirkan gitu. Pendidikan kita bagaimana Mas Adi melihat? Jadi memang adab itu kayaknya memang nggak begitu penting gitu, karena di nilai-nilai itu pun tidak dianggap dengan serius masalah adab. Jadi yang penting itu adalah matematika, fisika, bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi pendidikan kita itu mementingkan sesuatu yang sifatnya praktis, yang itu sifatnya itu ingin hasilnya segera. Oh, kalau dia les, dia bahasa Inggris nilainya bagus, dia bisa bahasa Inggris dan kalau melamar diterima. Padahal target atau mungkin bahasanya ya, harusnya hasil dari pendidikan itu bukan nilai, hasil pendidikan itu perilaku gitu. Hasil pendidikan karakter itu adalah nasihat visual. Jadi ketika seorang anak lulus dari sebuah sekolah dengan pendidikan yang bagus, dia akan menjadi nasihat visual bagi lingkungannya. Harusnya itu.
Orang melihatnya karena itu salah, itu bagus, sopan dan sebagainya. Sekolahnya dulu di mana? Betul. Kalau dalam Islam kan apa? Karena bermata. Itu menjadi beberapa alim. Jadi wah itu pendidikannya bagus, harusnya itu hasilnya. Kalau itu udah bagus, apapun yang dipercayakan pada dia itu akan baik pasti. Disuruh jadi itu jaga counter jika akan amanah, dia akan menjadi karyawan yang amanah, disuruh bagian processing yang amanah gitu. Dia kan bagus, jadi bos pun juga amanah gitu. Tapi yang dipentingkan kan hanya sekedar skill tadi, profesional tadi, dan itu nggak ada nyawanya. Iya. Akhirnya perusahaan akan bingung dengan membuat standarisasi aturan biar karyawan nggak curang. Ditusunya dengan itu akhirnya. Ini banyak terjadi perusahaan-perusahaan besar yang kolaps karena kecurangan-kecurangan. Padahal orang-orang itu pandai. Pinter semua, jenderal semua gitu ya, pinter semua gitu. Tapi itu tadi rohnya, jiwanya tidak ada. Ya itu memang disayangkan bahwa pendidikan karakter itu belum mendapatkan tempat yang padahal itu fondasi. Kalau banyak juga dari beberapa penelitian psikologi kan mengatakan bahwa kesuksesan itu lebih banyak justru dipengaruhi karena karakter ya, bukan masalah nilai dan sebagainya. Dan itu sudah tidak perlu diperdebatkan, fakta di lapangan banyak mengatakan itu ya, itu bukan orang yang berarti saya mengecilkan orang-orang yang kumpul atau yang bagus ya. Banyak fakta di lapangan bahwa yang sukses itu justru kebanyakan bukan yang tinggi-tinggi, mereka yang punya karakter kuat gitu ya. Oke. Nah, terus bagaimana nih Mas? Ketika kita punya problem seperti itu, ya Pak, kemudian kita menyerah, ya wes lah keadaan pendidikan kita memang kayak begini ya. Yang menunggu wes nggak ada semangat buat ini. Tapi kan kita tidak boleh seperti itu dengan keterbatasan masing-masing, dengan kemampuan masing-masing kita tetap harus bergerak ya. Artinya ini nggak boleh selamanya kayak begini gitu. Nah, apa yang Mas Haryadi mungkin sempat idekan atau gagaskan atau bahkan mungkin sudah lakukan dengan teman-teman yang lain itu terkait dengan mengadapkan pendidikan kita ya. Ini PR besar tapi sebenarnya bukan mustahil ya. Memang adab ini bukan hal utama karena sebenarnya efek dari adab itu karakternya. Jadi adab ini hanya sebuah metode untuk membiasakan sesuatu yang baik yang dia minum saja walaupun itu tidak berefek merugikan, itu dia tetap dengan aturan, apalagi dengan aturan yang merugikan. Jika tidak dilakukan korupsi misalnya, itu dia akan melakukan minum aja sang duduk walaupun ketika berdiri nggak apa-apa gitu. Jadi doa nggak doa, teh manis itu tetap manis. Dia tahu berdoa karena bukan sekedar teh manisnya, tapi keberkahan dari jadi walaupun tidak berefek hukum saja, dia tetap menghindari yang tidak berdoa, yang dengan doa, apalagi memiliki efek hukum dunia akhirat. Jadi integrasi sekolah, kemudian orang tua dipahami kan sampai saat ini memang orang tua itu memilih sekolah yang memiliki hasil yang pintas tadi. Jadi saya nggak mau tahu kan nanti lulus itu bahasa Inggrisnya itu dapat A, dia bagus bisa bahasa Inggris. Cuman memang saya bersyukur sekarang banyak sekolah yang mulai muncul, tapi ini mulai mengutamakan kenyawa tadi, mengutamakan tentang karakter, tentang pendidikan. Nah ini semoga menjadi sebuah bibit-bibit baru dan orang tua semoga mulai menyadari bahwasanya lulusan atau alumni sekolah itu yang paling bagus ya tadi menjadi nasihat visual bagi lingkungan. Jadi dia bermanfaat dulu, baru nanti akan manfaatnya datang. Tapi kalau begitu lulus dia saya bisa apa, dapatnya berapa, ya bagaimana dia dapat manfaat kalau tidak bermanfaat. Perlu integrasi. Kalau saya pernah baca ya, itu kayaknya ungkapan dari salah seorang tokoh Islam ya. Tapi kami lupa, adab itu mendahului ilmu ya. Jadi adab dulu sebelum ilmu. Jadi ngerti dulu adabnya majelis, bagaimana menghormati sekolah, bagaimana menghormati teman sekolah, bagaimana menghormati guru dan sebagainya, baru belajar sekolahnya. Nah, harusnya program-program kayak kalau masuk kampus itu kan ada namanya masa orientasi studi, apa itu diisi itu harusnya. Nah, jadi daripada hal-hal yang tidak jelas ya, harusnya diisi itu. Jadi masa orientasi itu adalah masa pembekalan
tentang adab ini, karena betul sekali dan itu tidak hanya melulu terjadi di sekolah-sekolah yang tidak berbasis agama, ya kan di sekolah berbasis agama, bahkan pesantren sekalipun saya juga menemui di lapangan gitu, mereka hanya lebih fokus kepada apa yang menjadi dalam tanda petik jualannya, apa yang menjadi apa namanya produknya yang kayak misalnya gini, ada suatu pondok pesantren ini pondok pesantren tahfidz, mereka lebih condong ke pendidikan tahfidznya, sementara ketika dilihat ya, ketika jam waktunya makan bersama itu santri itu masih berebut, tidak berebut, bahkan ngambil nasi, ngambil sayur dan sebagainya masih berebut. Selesai itu tempat makanan masih berantakan, nasi tersebar di mana-mana kayak gitu. Nah itu bagaimana? Tapi kalau bicara tentang hasil lulusannya, oh itu bagus-bagus. Tahun ini meluluskan yang hafid Quran sekian orang. Ya ini autokritik ya, karena kita juga Muslim lah ya mas. Jadi kita tidak menjadi jelekan santri bukan, tapi ini fakta di lapangan yang menurut saya ini harus dirubah, harus begini. Jadi adab itu penting. Jadi harusnya kan tidak seperti itu. Ketika apa namanya keimanannya, keislamannya tidak hanya sebatas di masjid itu kan, di sekolah ini ya. Oke, jadi memang adab itu penting. Kalau kita bicara kisah-kisah para penuntut ilmu, sejarahnya Imam Syafi'i misalnya, banyak sekali di situ terlihat bagaimana adab beliau dalam menuntut ilmu. Dan bahkan sebenarnya adab itu kita tidak perlu masalah minum gitu ya. Bahkan adab dengan lingkungan pun kita kalau itu diajarkan itu luar biasa, jangan ada pengerusakan hutan. Karena ini ada terhadap makhluk hidup yang lain. Tidak hanya sebatas sesama manusia ya, betul. Pada lingkungan, pada makhluk-makhluk awal yang lain, gitu. Bahkan kepada benda yang tidak bernyawa pun. Menarik ini Mas Hadiah, kita bicara tentang adab ini sesuatu yang menarik. Cuman ya karena masalah waktu nih, gitu ya. Beliau ini sibuk banget, jadi banyak aktivitasnya kemana-mana. Terakhir Mas, closing statement tentang ini. Saya ingin Mas Hadiah disampaikan ke teman-teman ya semuanya yang mungkin menyaksikan kita. Jadi apa nih yang bisa secara kolektif kita lakukan itu untuk mengadabkan Indonesia, gitu ya. Indonesia lebih beradab, gitu ya. Jadi kita bikin hashtag, kita viralkan itu Indonesia lebih beradab. Jadi karena kan tadi sudah banyak kita diskusikan, ini nggak bisa dilakukan hanya rumah adat sendiri ya, sekolah alam al-azhar sendiri, atau ada yang lainnya komunitas apa melakukan sendiri, kan sepertinya nggak optimal gitu. Di sekolah ini konsen diadab, di dalam sekolahan bagus, tapi ketika di luar ini bertanya kembali. Nah, apa nih Mas yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman semuanya, sesuatu yang bisa kita lakukan? Tentu kita kan tidak mau tinggal diam melihat keadaan, tidak menyerah, gitu kan? Kita akan berbuat sesuatu yang lebih gitu. Monggo. Oke, yang pertama dalam pendidikan karakter itu penting. Jadi karakter itu inti dari pendidikan. Beda dengan pengajaran dalam pendidikan karakter. Dan adab itu merupakan salah satu hal yang pembentuk adab. Jadi adab itu salah satu pembentuk karakter yang luar biasa. Dan untuk membuat anak-anak kita memiliki kebiasaan adab, masyarakat memiliki kebiasaan adab itu kita memiliki peran. Jadi masing-masing kita itu harus memiliki peran, harus mau untuk mengambil sebuah langkah walaupun kecil yang itu bermanfaat untuk pengembangan atau masyarakat adab ini. Jangan sampai itu hanya pihak sekolah, jangan sampai itu hanya pihak-pihak yang dianggap memiliki tanggung jawab. Enggak, ini tanggung jawab kita semua, karena pendidikan itu tanggung jawab orang tua. Sekolah itu hanya menjadi sebuah tempat formal untuk membantu itu. Jadi mari kita mengambil peran untuk membentuk peradaban yang beradab sekecil apapun, agar kita terlahir di dunia ini bukan sebagai penggembira, bukan hanya jadi jenius, sebagai pemain. Kalau bisa malah yang masukin. Oke. Teman-teman, menarik ya soal adab ini, dan masih banyak yang bisa kita bicarakan, banyak banget. Pasti juga teman-teman
rekan-rekan sekalian pengen ngerti gitu ya, gimana sih caranya gitu yang punya anak di rumah biar kita bisa menanamkan adab yang baik ke anak-anak kita, biar itu juga gimana cara kita ngomong sama lingkungan biar pendidikan adab kita ke anak-anak bisa terintegrasi dan sebagainya. Masih banyak yang akan kita bicarakan dan itu akan kita bicarakan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Jangan takut kalau Mas Haryadi ini sudah booking panjang, nanti itu beberapa kali kita akan adakan diskusi yang sama seperti ini terkait dengan masalah adab ini, sepertinya menarik, dan juga dengan apa namanya hal-hal yang lain terkait dengan pendidikan anak ya, pendidikan demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Begitu. Terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama kami di Teras Al-Azhar. Di teras kita bicara yang penting. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.